Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A7 kelompok 3 yang beranggotakan Devita Lucia Putri, Abdul Halim, Reza Arianti, Uyung Andayani Rahayu, Hanit Lutfila, Humamul Firdaus, dan Tia Julia Fanik. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kelas inklusi. Manajemen kelas inklusi. Pengertian manajemen kelas inklusi. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik individual maupun dengan atau orang lain, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Menurut Rainer, sekolah inklusi atau kelas inklusi adalah sekolah yang menampung semua peserta didik yang normal maupun berkelainan di kelas yang sama. Sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak untuk dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru, teman sebaya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Tujuan manajemen kelas inklusi ada dua, yaitu bagi pendidik dan bagi peserta didik. Bagi pendidik, 1. Menciptakan keterampilan guru dalam memelihara kondisi belajar yang optimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Memiliki kesadaran terhadap kebutuhan dari masing-masing siswa, terutama pada siswa yang istimewa, dan mengembangkan kompetensinya dalam memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa. 3. Menghindari sikap diskriminatif sehingga muncul sikap ramah terhadap pembelajaran. 4. Memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan-gangguan kecil atau ringan. Kemudian bagi peserta didik, 1. Potensi anak berkembang secara optimal. 2. Mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya. 3. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri sendiri dalam tugas serta tingkah laku sesuai kegiatan kelas. 4. Timbulnya sikap saling menghargai terhadap sesama, menghargai keanekaragaman dan hidup saling berdampingan. 5. Mampu hidup bersosialisasi. 6. Tumbuhnya semangat belajar pada anak serta melatih untuk selalu punya rasa syukur dengan kondisi bagaimanapun, dan lain-lain. Model manajemen kelas inklusi. Menurut pendapat Boss and Scum dalam sebuah jurnal menyebutkan bahwa pelayanan khusus siswa di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut. Ada kelas reguler atau inklusi penuh, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian ada kelas reguler dengan klaster, yaitu anak berkelainan belajar bersama-sama anak lain atau normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Selanjutnya yaitu kelas reguler dengan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu. Ada kelas reguler dengan klaster dan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain atau normal di kelas reguler. Yang terakhir, kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Manajemen lingkungan belajar yang ramah dalam sekolah inklusi. A. Perencanaan atau planning. Perencanaan kelas inklusi dilakukan oleh guru kelas dan guru kelas dapat bekerja sama dengan guru pendamping khusus untuk memilih, merancang, menerapkan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Direktorat PLB menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan dalam kelas inklusi. Hal-hal tersebut meliputi merencanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi 1. Kegiatan merencanakan pengelolaan kelas. 2. Pengorganisasian bahan atau materi. 3. Pengelolaan kegiatan pembelajaran.
pemanfaatan sumber belajar dan penilaian. B. Kegiatan tahap inti. Kegiatan inti. Guru diharapkan dapat membuat siswa mencapai sasaran pembelajaran. Kegiatan inti pada dasarnya meliputi uraian mengenai penjelasan konsep, prinsip, dan prosedur yang akan dipelajari oleh siswa, dan latihan menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu diingat untuk memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan pelayanan tambahan atau pelayanan khusus. C. Kegiatan tahap akhir. Kegiatan akhir atau disebut juga kegiatan penutup. Pilihlah salah satu kegiatan, misalnya diskusi untuk memperkuat tujuan pembelajaran. Guru perlu melakukan kegiatan yang sifatnya memancing siswa tentang apa yang siswa pahami dan yang belum siswa pahami dari pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk mengukur pencapaian tujuan belajar siswa, maka perlu dilakukan evaluasi yang berbentuk tes ataupun non-tes maupun umpan balik. D. Pengawasan atau controlling. Langkah-langkah dasar proses pengawasan. A. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Menetapkan standar dimulai dari menetapkan tujuan atau sasaran secara spesifik dan mudah diukur. Tujuan atau sasaran dan cara mencapai tujuan tersebut merupakan standar dan metode kerja yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja. B. Pengukuran prestasi kerja. Kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran terus diukur keberhasilannya secara berulang, bisa pengamatan langsung atau melalui penggunaan instrumen survei berisi indikator efektivitas kerja. C. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Hasil pengukuran menjadi bahan informasi untuk dibandingkan antara standar dengan keadaan nyata lapangan. D. Mengambil tindakan korektif. Bila hasil pengukuran menunjukkan terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukan langkah korektif. E. Evaluasi. Arti dari evaluasi adalah penaksiran, penilaian, perkiraan keadaan, dan penentuan nilai. Penilaian jika dikaitkan dengan substansi kegiatan administrasi pendidikan, khususnya proses pembelajaran, maka akan ada penilaian 1. Formatif, 2. Sumatif, subsumatif, 3. Sumatif. Strategi manajemen kelas dalam pembelajaran daring sekolah inklusi. Kegiatan awalnya, perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan tentunya sangat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Perlunya menyiapkan rencana pembelajaran atau lesson plan sebenarnya sudah disadari oleh para guru. Namun persoalannya adalah tingkat kepedulian para guru untuk menyajikan pembelajaran yang baik dan sistematis, serta tingkat keahlian mereka pada disiplin keilmuan masing-masing yang belum memadai untuk dapat merancang suatu konsep pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Program pembelajaran jarak jauh yang diterapkan untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi Semai Jepara misalnya, dengan cara pembelajaran 5M yang dikutip dari Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Sekolah Lawan Corona, yang merupakan kolaborasi antara kampus guru Cikal, semua siswa semua guru belajar, keluarga kita, serta pusat studi pendidikan dan kebijakan, yaitu memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Berikut penerapan pembelajaran 5M di SD Inklusi Semai Jepara pada siswa berkebutuhan khusus. 1. Memanusiakan hubungan. 2. Memahami konsep. 3. Memilih tantangan. 4. Memberdayakan konteks. 5. Kegiatan akhir. Strategi manajemen kelas dalam pembelajaran luring sekolah inklusi. Kegiatan awal. Setelah melakukan perencanaan pembelajaran yang didasarkan atas asesmen terhadap siswa, kemudian pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal atau disebut dengan kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan awal, penting untuk membawa siswa ke dalam situasi pembelajaran. Dalam kegiatan awal biasanya dimulai dengan memberikan persepsi yang dapat berupa melakukan permainan
atau menyanyikan lagu yang sudah dikenal siswa dan berkaitan dengan materi pelajaran yang akan disajikan. Mengulang kembali materi sebelumnya secara singkat juga perlu untuk dilakukan serta memberikan motivasi kepada siswa. Kegiatan intinya pada dasarnya meliputi uraian mengenai penjelasan konsep, prinsip, dan prosedur yang akan dipelajari oleh siswa, dan latihan menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan inti, guru diharapkan dapat membuat siswa mencapai sasaran pembelajaran. Cara yang digunakan bisa dengan melakukan kegiatan yang bervariasi, seperti penugasan kelompok atau berpasangan. Selain itu, tentukan juga strategi dan metode dalam mengajar serta media yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Kegiatan akhir disebut juga kegiatan penutup. Pilihlah salah satu kegiatan, misalnya diskusi untuk memperkuat tujuan pembelajaran. Guru perlu bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka pahami dan yang belum mereka pahami dari pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk mengukur kemajuan belajar siswa, maka perlu dilakukan evaluasi yang berbentuk tes ataupun non-tes, maupun umpan balik. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2006, memaparkan evaluasi pembelajaran sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui kegiatan penilaian atau pengukuran yang mencakup pembuatan pertimbangan tentang nilai atau manfaat program, hasil, dan proses pembelajaran. Terima kasih.